Aku Ri, di sini kita ketemu lagi sama satu geng. Aku seneng banget, kamu gak tahu nih vibe-nya asik ya. Gue lah selaku. Oke, jadi kita hari ini ngapain ya? Ngobrol aja biasa ya. Nah, oke, jadi teman saya di sebelah ini Bos Sinta, kita panggil aja Bos juga Sinta. dong Bu. Amin, jadi bos beneran. Amin. Oke, jadi Bu Sinta ini adalah seorang pekerja ya bukan? Dan bedanya adalah kalau saya lebih ke di kan, maksudnya selalu di kantor, stay nggak pernah kemana-mana. Tapi orang di sebelah saya ini berkesempatan untuk keliling Indonesia deh. Di Indonesia juga sih Bu. Ya beberapa tempat lah ya. Antar pulau. Ya bisa dibilang gitu. Soalnya kalau Indonesia gempor juga gitu. Tapi kan ada durasinya kan. Iya, ya. Iya gitu deh. Oh boleh nih, berarti kita compare ya. Gimana rasanya? Siapa tahu juga yang ada masih muda kan ya. Lihat kalau usia kita ya dengan masa lalu, bukan masa lalu sih, apa aja yang udah kita lewatin, kayak mana sih gitu kali ya. Gimana sih Bu? Dari kamu dulu? Dari aku. Oke, boleh. Coba. Apa yang pengen kamu tahu dari seorang pekerja kantoran Bu? Oh iya, kalau kantoran gini ya Bu. Kalau aku ya basically ya, aku tuh orangnya gini loh Bu, suka main. Jadi tuh ada sisi-sisi di mana aku tuh susah diatur, tapi di hal-hal tertentu gitu loh. Tahu nggak? Apa ya? Karena aku masih suka kayak, ayo dong masih muda nih, apa nih aku apa dong? Aku harus habisin waktuku seperti apa gitu kan. Jadilah hal-hal yang aku pilih jadi seperti ini ya kan. Nah, aku kan orangnya nggak betah di kantor ya Bu. Maksudnya duduk lama gitu. Harus yang aku seneng nih kalau disuruh ke lapangan kayak gitu. Walaupun capek ya. Nah, kalau dari Ibu gimana Bu? Rasanya nih jadi orang yang di kantor duduk terus gitu rasanya Ibu ada unek-unek nggak sih kira-kira? Tidak, aku di penjara seperti aku mau betah deh. Atau gimana dulu? Atau kayak Gak tau ya, aku ngerasa kayak kayaknya emang udah dididik kayak gitu deh dari awal. Karena pekerjaan pertamaku juga kantoran, itu berlangsung 2,5 tahun dan benar-benar nggak kerasa. Sebenarnya pas pertama kali dapat kerja yang harus duduk di depan komputer dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu capek sih. capek, kayaknya semua capek dulu. Pegel banget gitu. Cuma waktu interview dulu tuh sama HRD kan ditanyain kamu bisa nggak, tahan nggak gitu kan duduk. Kan waktu itu aku masih fresh graduate gitu kan, tahan nggak 8 jam gitu duduk di depan komputer. Oh gila ya, dari awal tuh udah kayak di kotakkan gitu ya, di spesifikasinya kayak kamu tahan nih, ketahanan kamu seberapa di pressure kayak gini gitu. Iya kan, HRD kan berusaha untuk mastiin nih kak, orang ini kira-kira aman nggak nih, bisa nggak kita percaya kan gitu. Kan kayak biasanya kan kamu bisa nggak kayak lebih kelincah gitu loh Bu. Kamu bisa nggak? Kan biasanya gitu ya? Enggak ya? Tapi itu pertanyaan langsung kayak kamu di satu tempat betah nggak gitu ya? Iya. Gitu ya ternyata. Nah, karena emang waktu itu pekerjaanku kan mengharuskanku ngutak-ngatik komputer gitu. Bukan komputer sih, lebih tepatnya medianya harus itu ya. Pokoknya kamu office gitu kan, bener-bener yang di situ kan aku koreksi naskah, kemudian nata naskah gitu, jadiin biar enak dibaca. Kan itu kan
mau nggak mau aku harus di depan komputer kan. Ini berarti Full, ibu di bidang apa ya? Naskah berarti apa ya? Penerbitan ya? Penerbitan, Jadi iya. ini ibu di penerbitan ya guys, kurang lebih gitu. Karena aku Nggak boleh sebut merek. bahasa cuy ya. Gitu. Jadi Menarik nih. iya. Kalau menurutku kerjaan kayak berbau-bau seni, berbau hiburan tuh nggak tahu kenapa ya guys. Iya dulu juga gitu. Aku sebenarnya lulusan pendidikan bahasa kan. Cuman aku belum ada ketertarikan ke guru, ke pendidikan. Jadi tapi aku ngerasa aku udah dapat ilmunya pendidikan nih, masa aku nggak kontribusi gitu kan. Nah akhirnya ke penerbitan buku. Nah kebetulan nggak tahu kebetulan apa emang qadarullah gitu, penerbitan buku itu lebih condong ke pendidikan. Jadi penerbit macam-macam buku tuh ya? Untuk ini mahasiswa biasanya, dosen-dosen sama mahasiswa. Jadi kayak aku ikut ngasih sumbangsih lah setidaknya ya dari ilmu yang aku kalau dapat bisa dibilang sebenarnya itu pekerjaan kamu tuh kayak impian kamu juga ya Bu ya? Ya di saat itu. Jadi kayak seneng gitu loh. Iya, makanya pada saat ditanya sama HRD aku bilang nggak ada masalah. Dulu saya ngerjain full sendiri juga dari pagi sampai malam, saya Gila sih Bu. Tipes nggak lama-lama? Iya, waktu aku ngerjain skripsi tuh benar-benar yang hiburan tuh apa Gimana lagi Bu? Diem doang, karena aku nggak bisa kemana-mana, kepikiran mulu kan gitu. Abis itu kalau misalnya ngerjain buntu stuck ya apalagi dong yang bisa Cuman itu doang. cuman game. Kayaknya zaman sekarang bagus sekali ya. Iya. Entah lihat sosial media sebentar. Kayaknya bakal stres deh kalau udah menumpuk terlalu capek, namanya juga capek ya. Capek tuh kayak ini doang loh guys. Kalau kamu nggak sadarin entah di tubuh kita ya nggak. Ngaruh juga ya Karena duduk lama. ke mood juga. Betul, mood tuh penting banget loh. Iya. Ini penting banget. Nah waktu itu aku nggak tahu apa yang dilihat HRD sama aku ya, mungkin percaya aja kan lulus kuliah kan naif ya masih ditanyain kayak gitu aku excited jawabnya dan nggak tak bikin kok gitu ditanyain apa masalah Dia nanti tulus gitu ya, kamu jawab aja. Dan yang paling aku garis bawahi adalah pada saat dia nanya apa masalah terbesar dalam hidupmu, terus aku bilang bikin skripsi. Masa skripsi masalah terbesar sih? Iya, karena aku ngerasa nggak pernah ada Orang tuh masalah terbesar kayak apa sih? Keluarganya kenapa sih? Aku nggak ngerti. Skripsi Mungkin itu bagi orang lain masalah kali ya, tapi bagiku kalau aku udah sembuh itu bukan masalah gitu loh. Daripada aku struggle mati-matian, aku harus memaksa diriku, itu adalah skripsi itu. Karena kalau misalkan aku nggak tak kerjain, aku nggak lulus, kasihan orang tua aku yang biayain. Iya tahu. Udah ada lebih ultimatum nih ya, udah ada ultimatum. Kapan mau aku 4 tahun nih gitu, setelah ini nggak mau tak biayain lagi gitu kan. Terus kayak, aduh, sudah bulan banget. Dulu tuh orang tua gue dulu tuh begitu. Bener. Strict banget gitu loh. Dan akhirnya aku dapat kerjaan itu dan aku nggak ngerti kenapa. Mungkin karena lingkunganku tuh anak-anak muda semuanya gitu ya. Itu sama-sama enjoy di depan komputer sambil dengerin musik atau mungkin dengerin podcast. Zaman dulu sebenarnya udah ada podcast di ini, ada portal lah ya, itu biasanya buat dengerin musik, tapi di situ juga ada podcast. SoundCloud. Di SoundCloud aku tuh dulu ya guys. FYI ya kali ya, FYI. Itu tuh aku dulu SoundCloud tuh buat upload musik-musik. Jadi kita bikin musik dulu, musik sendiri kan sama band gitu. Buat di-upload gitu Bu. Nah di situ aku juga musik-musik. kan. Ternyata ada podcast, aku baru tahu orang banget ya. Alah gitu. Ada. Jadi kayak asik aja harus ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi gitu ya. Ternyata kita semua tuh yang kumpul di situ di perusahaan gitu bisa jadi punya kecenderungan yang sama, misal hobi gitu kan. Enak banget ya. Iya, terus akhirnya ngumpul jadi satu. Kalau aku ngelihat kamu dari bicara kamu, vibe kamu tuh kayak ini deh Bu, itu pekerjaan kayak emang impian kamu banget gitu. Tahu ya? Aku tahu nggak kalau udah impian tuh kayak sebat klop ketemu ini klop gitu nggak sih? I don't know if takbir. Terus akhirnya ya udah sampai sekarang aku juga mereka masih baik kok hubungannya sama aku dan emang aku tipenya
nggak bisa ngelepasin ikatan pertemanan ya. Tahu, Aku tahu. selalu pengen menjalin silaturahmi itu terus selamanya. Wah, enak kan Bu? Nggak masalah. Cuman kalau yang paling berharga bagiku Kayaknya kenangannya banyak gitu di tempat kerja. Nah ini Bu, gimana ya? Boleh di-sharing nggak Bu? Apa ya? Maksudnya kan pasti ada sisi seneng sama kayak ini nih aku nggak suka kayak gini nih, tau nggak? Ada nggak, boleh di-share nggak senangnya apa, susahnya tuh apa gitu loh? Apa, Oke. Kalau waktu itu karena masih muda ya Bu ya. Ini bukan pekerjaan yang sekarang kan beda ya. Dulu tuh aku lebih ke aku suka kreasi gitu kan, ngotak-ngatik naskah kayak itu aku tuh suka gitu. Jadi lebih enjoy ke operasional. Nah, jadi ketika aku dapat pekerjaan itu, aku benar-benar enjoy and into apa ya, the job gitu loh. Benar itu. Jadi menghayati banget ya Bu. Nah, Gila. yang paling challenging adalah pada saat manajemen itu mempercayakan sebuah posisi yang itu tuh di atas tuh ibaratnya posisi kepala itu ke aku. Dan aku sama sekali nggak ada pengalaman atau background organisasi or Pressure-nya gimana Bu? Kan pasti kan, setahu aku ya kayak gitu tuh pasti kamu harus banyak belajar banget loh. iya, dan Hal-hal baru. aku sama gitu kan. sekali nggak tahu apa-apa, bener-bener Iya ya kan? anak mahasiswa baru lulus nggak pernah ikut organisasi. Hal-hal kayak gitu mungkin tuh yang UKM. bikin kamu bisa berkembang loh. Aku sering banget di tempat itu. Iya. Apa sih ini? Aduh nggak bisa. Tapi kita kan kayak memaksakan diri loh, nggak bisa. Harus belajar, harus mau. Jadi kayak sekitar kita yang mendewasakan kita ya. Betul. Awalnya mendewasakan kita ya. Nah, akhirnya ya udah mau nggak mau keterima kan. Biar itu bener-bener tantangan banget karena mungkin dari personal itu ada tipikal karakter orang yang gimana, ada yang susah, ada yang enak, gitu. Maksudnya ada yang galak gitu, dan mungkin senior kita yang harus kita pimpin gitu. Mirip-mirip ya semua tempat ya. Iya, tapi pada saat itu emang itu beban banget sih Bu, itu beban banget. Nah, bagusnya adalah gitu nggak? stres. Jadi misalkan ada yang ini nih, misal ada nilai jelek gitu ya, atau mungkin ada target yang nggak terpenuhi gitu kan di salah satu karyawan. Nah, kebetulan tuh karyawannya dia orang yang cukup disegani gitu kan, agak senior gitu. Jadi wah gimana nih caranya aku menghadapi dia gitu. Akhirnya aku kayak switch gitu kan, bermain peran nggak mau gitu. Itu kayak memaksa diri sendiri, tapi ya it works gitu kan. Oke, ini nggak apa-apa gitu. Berarti lebih kayak gini ya, apa? Nggak sia-sia gitu loh, dengan kerja keras pasti ada hasilnya. Nikmatin aja sih. Lebih bener ya, nikmatin berarti. Iya, nikmatin aja. Kayak aku ngerasa itu bukan bebanku sih gitu. Maksudnya bukan masalah berat gitu loh. Emang itu masalah gitu. Tapi kan tetap harus dijalanin dong. Tahu kan? Mau nggak mau Mau kan? nggak mau. Targetnya apa? Kan harus harus mau nge-push dia, entah gimana pun caranya gitu. Ya gimana kita memposisikan diri masih sopan sebagai anak junior biarpun posisinya lebih tinggi gitu. Itu seni banget deh, itu seni banget. Fair banget ya Bu. Iya, dan bagusnya lagi adalah di kantorku yang lama itu ada apa ya, dukungan dari manajemen sama CEO juga buat ngasih apa sih, insight juga, ngasih sharing, ngasih diskusi, bahkan tuh kadang nyuruh kita buat baca buku. Jadi misal dari CEO udah ngasih buku-buku yang harus kalian baca tuh apa aja. Seru banget ya Bu kayaknya. Iya, aku suka itu. Jadi kayak aku dapat bekal di situ untuk kemudian aku aplikasiin ke diriku sendiri di tempat kerja yang baru. Itu kalau aku ya, aku ngerasanya dia kayak vibe-nya tuh, tau nggak? Dia tuh nggak sadar, dia kerja, tapi dia menikmati hiburannya dia. Ya, menghibur lagi. You know, jadi lah nggak ada salahnya sebenarnya sih. Kalau aku sih apa ya? Jangan pernah takut ya guys. Kalau kamu punya impian, maksudnya nggak why not gitu loh. Kadang kan orang kayak kerja, tapi kadang misal kamu suka musik, apa sih kamu masa depannya apa? Sebenarnya kamu nggak, kalau kamu misalkan kamu punya impian, jangan salah, kadang impian kamu itu tuh membawa kamu loh. Jadi kamu kerja menikmati, apapun jadi maksimal gitu kan. Nggak taunya kan, kayak orang nothing tulus tiba-tiba aja
rezeki tuh nggak kemana gitu. Bahkan yang mungkin menurut kita tuh kayak salah tempat gitu, salah harusnya aku nggak di jurusan ini atau harusnya aku nggak daftar ke perusahaan Tapi ini. wajar deh Bu, aku kerja pun nggak sesuai sama aku yang ini. Iya, tapi kalau kita akhirnya Kayak cari enjoy jati kan, diri. Iya. akhirnya nemuin juga Tahu. kliknya gitu kan. Nah, tapi mungkin ada tipe-tipe yang dia tuh udah kerja lama berusaha menikmati tapi nggak ketemu juga, Kayak nggak dapet ya. nggak dapet. Sebenarnya aku belum pernah ngalamin itu sih, jadi aku juga nggak tahu, aku nggak bisa ngasih contoh karena selama ini juga ya aku sering ngerasa kayaknya aku salah tempat deh gitu, Betul. aku salah kerja, dia aku harusnya ambil bidang ini Betul. gitu. Itu siapapun ngalami deh gitu. Cuman kalau kita ya udah kerjain aja sebisa kita gitu Betul. kan, kayak semampu kita. Toh juga kita udah dikasih kepercayaan loh ya buat buat ngerjain di posisi itu gitu kan. Artinya kan ada orang lain yang ibaratnya tuh mempercayakan ke kita, percaya bahwa kita mampu gitu loh. Jadi Itu kan bikin lebih aja kayak sih kalau lebih ke aku. integritas gitu dan sebagainya kan, capability kan Bu. Tapi menurut Ibu nih, impian terus kayak target dari hati kecil kamu itu penting nggak sih Bu untuk kayak sebuah pekerjaan Berapa biar lama atau jadi diri sendiri? Penting nggak sih menurut kamu? Maksudnya kadang kan ada orang yang kerja ya udah yang penting gue cuan. Itu kan maksudnya. Menurut kamu penting nggak sih yang kayak kan beda ya kalau kadang tuh orang kalau udah ada impiannya dari hati kecil apa sih yang aku cari itu biasanya kadang dia oke uangnya cuannya kecil nggak masalah tapi aku seneng. ya kan balik lagi ke karakter orang ya. Iya. Sebenarnya